selamat siang. Perkenalkan, nama saya Feren Malelak, NIM 220201004. Saya dari Prodi Matematika semester 1. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang cyberlearning dan jaringan. Di presentasi kali ini, saya harap bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terkait materi yang akan saya sampaikan. Baik, pertama kali akan kita bahas mengenai cyberlearning. Apa sih itu cyberlearning? Nah, cyberlearning atau e-learning adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara online melalui platform digital. Platform digital ini dapat berupa aplikasi, situs web, atau media sosial. Nah, dari cyberlearning ini juga terdapat manfaatnya adalah sebagai berikut. 1. Fleksibilitas waktu dan tempat belajar, di mana siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, asalkan terhubung ke internet. Yang kedua, biaya pembelajaran lebih murah, tidak perlu biaya transportasi, biaya akomodasi, dan biaya lainnya seperti buku teks. Yang ketiga, akses ke konten pembelajaran yang lebih banyak. Guru dan siswa dapat menggunakan sumber daya online dari seluruh dunia. Yang keempat, pembelajaran yang lebih interaktif. Siswa dapat belajar dengan cara yang lebih menarik seperti melalui game atau simulasi. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari cyberlearning yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Pertama yang akan kita bahas dari cyberlearning adalah kelebihannya. Yang pertama, fleksibilitas, di mana siswa dapat mengakses materi pembelajaran dan berinteraksi dengan instruktur di mana saja dan kapan saja, asalkan memiliki koneksi internet yang memadai. Yang kedua, aksesibilitas. Pembelajaran daring juga dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses ke sekolah tradisional. Yang ketiga, penghematan biaya. Pembelajaran daring dapat mengurangi biaya untuk perjalanan dan akomodasi, serta biaya untuk pembelian buku dan materi pembelajaran fisik. Yang keempat, beragamnya sumber daya pembelajaran. Cyberlearning memberikan akses ke berbagai sumber daya pembelajaran online seperti video, audio, teks, dan gambar. Yang berikut kekurangan dari cyberlearning antara lain. Yang pertama, keterbatasan interaksi sosial. Cyberlearning dapat mengurangi interaksi sosial antara siswa dan instruktur, serta antara siswa dengan sesama siswa yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengembangan sosial. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Siswa memerlukan koneksi internet yang stabil dan perangkat komputer yang memadai untuk dapat mengakses materi pembelajaran, dan siswa yang tidak memiliki akses ke infrastruktur tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengakses pembelajaran daring. Yang ketiga, keterbatasan aksesibilitas bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Siswa dengan kebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa mungkin mengalami kesulitan untuk mengakses materi pembelajaran yang disajikan secara digital. Ini yang berikut, kurangnya pengawasan. Nah, teman-teman, dalam pembelajaran daring ini juga siswa dapat menjadi kurang terawasi oleh instruktur dan kurang terkontrol dalam hal keamanan dan privasi. Hal ini dapat mengakibatkan konten yang tidak pantas atau cyberbullying ya. Itu adalah materi dari cyberlearning. Yang berikut kita masuk dalam materi jaringan. Apa sih itu jaringan? Nah, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang jaringan. Jaringan komputer adalah kumpulan dari dua atau lebih perangkat komputer yang terhubung satu sama lain dan dapat berkomunikasi melalui media transmisi data yang tersedia. Berikut adalah manfaat dari jaringan. Memiliki banyak manfaat loh bagi individu dan organisasi. Di antaranya adalah mempermudah sharing files, mempermudah akses data ke dalam server. Yang berikut integrasi data, menjaga data-data yang sifatnya rahasia. Kelebihan dari jaringan. Jaringan ini juga memiliki banyak kelebihannya, di antara lain 1. Berbagi sumber daya, 2. Komunikasi, 3. Penyebaran informasi, 4. Kolaborasi,
5. Akses jarak jauh. 6. Skalabilitas. 7. Backup dan pemulihan. 8. Peningkatan dan keamanan. Yang berikut masuk dalam kekurangan dari jaringan. Jaringan juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya 1. Keamanan. Nah, jaringan juga dapat menjadi rentan terhadap virus, malware, dan hacker yang dapat mengakibatkan kehilangan data penting dan kerusakan sistem. Yang kedua, ketergantungan pada koneksi internet. Jaringan hanya dapat berfungsi dengan baik jika terhubung dengan koneksi internet yang stabil. Koneksi internet yang buruk dapat menyebabkan jaringan menjadi lambat atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. 3. Ini mengenai biaya. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan dapat memerlukan biaya yang tinggi, terutama untuk jaringan yang besar dan kompleks. Yang keempat, kerumitan. Nah, teman-teman, dalam jaringan yang kompleks dapat memerlukan tingkat keahlian yang tinggi untuk mengelolanya. Hal ini dapat menyulitkan bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan teknologi jaringan. Yang kelima, keterbatasan geografis. Jaringan hanya dapat mencakup daerah tertentu dan tergantung pada perangkat keras yang tersedia. Jika ini dapat menjadi kendala bagi organisasi yang memiliki kantor atau cabang di lokasi yang terpencil atau terpisah secara geografis. Yang keenam, kerentanan pada kegagalan perangkat keras. Jaringan ini dapat terganggu jika ada kegagalan pada perangkat keras seperti router, switch, atau server. Ini dapat mengakibatkan jaringan menjadi tidak berfungsi atau mengalami downtime yang berdampak pada produktivitas. Nah, teman-teman, mungkin hanya sedikit materi yang saya sampaikan tentang cyberlearning dan jaringan. Diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam. Sekian dari saya, Farmalelak. Terima kasih.